pendengar Serambi FM Syedaralun. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kupi Bungo bersama saya dan juga komunitas Kasta, komunitas anak sastra Tanah Aceh. Halo Bang Riki, halo Kak Radia. Halo. Masih semangat? Masih harus. Harus ya. Ini pada segmen terakhir kita nih. Aduh sedih banget nih ya. Tapi jangan patah semangat ya. Jangan apapun ya. terjadi harus semangat. Mantap memang. Oke nih Syedaralun, kita pasti penasaran ya. Dari tadi udah berbincang tentang kasta ini tuh seperti apa, tujuannya, manfaatnya ya, manfaat yang dirasakan oleh anggotanya dan juga orang-orang yang mengenal kasta gitu ya. Dan ini kira-kira bagi anak muda di luar sana nih yang ingin masuk ke kasta nih ya Bang, Kakak, tapi belum pernah masuk ya, belum pernah mengenal kasta. Untuk bergabung di kasta ini ada open recruitment-nya kah? Atau harus menunggu open recruitment-nya jikalau belum dibuka? Atau ketika ada perkumpulan tinggal gabung-gabung aja gitu? Itu gimana? Kita akan buka open recruitment. Kenapa harus ada itu? Karena kebanyakan anak muda sekarang ini bukan karena ingin belajar, tapi hanya penasaran. Dan saya kurang mau seperti itu. Ingin belajar, ayo sama-sama. Itu nanti ada open recruitment-nya, ada persyaratannya juga. Itu kan menjelaskan bahwa keseriusan dari mereka. Kalau siapapun yang boleh masuk, jadi kurang etis menurut saya. Karena gini, sebuah rumah itu kalau siapapun boleh masuk, kan aneh kan? Ada rumah nih, kita yang bangun rumahnya. Terus ada orang dari luar, nggak ada salam, nggak ada hukum, nggak ada apa-apa, langsung masuk, minum, pulang. Masuk lagi, makan, pulang. Jadi kita sebagai orang rumah itu yang mendirikan rumah kan merasanya ini apa sih gitu. Makanya harus ada peraturan. Salah satunya itu buka open recruitment-nya. Nah, persyaratan nanti disampaikan di situ open recruitment. Teman-teman yang suka sastra boleh bergabung, yang senang puisi, baca puisi, nulis puisi, cerpen, novel, prosa, prosais, prosa liris, apapun itu yang tentang menulis, yang sastra, ayo bergabung. Kami akan menerimanya dengan senang hati. Kita belajar bersama-sama. Di sini nggak ada yang pintar, nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang dia di atas, dia di sini, nggak ada. Sama semua, termasuk saya. Saya hanya diberikan amanah oleh Allah untuk membentuk komunitas ini. Bukan berarti saya lebih tahu dari segalanya, bukan berarti saya lebih hebat dari segalanya. Enggak. Saya cuma memberikan Allah amanah untuk mendirikan komunitas ini sebagai rumah bagi teman-teman yang ada di Aceh atau yang orang luar Aceh ada di Aceh belajar sastra. Tujuan saya sebenarnya simpel, agar anak muda di Aceh ini produktif, nggak hanya waktunya sia-sia begitu aja. Itu sebenarnya. Jadi sambilan duduk kita bisa menulis ya? Iya betul. Mungkin yang lagi galau atau yang lagi senang atau lagi bingung bisa aja buat puisi. Aku bingung gitu ya? Bingung. Ya titik abis dulu karena bingung. Oke, menarik nih, menarik. Nah berarti harus ikut open recruitment. Harus ikut open recruitment. Kira-kira dalam tahun ini kapan sih dibuka lagi open recruitment-nya? Sebenarnya itu rekrutmennya itu bulan 2 ya, 1-2. Cuma karena udah pengalaman tahun lalu mungkin itu kurang baik. Karena kan Ramadan nih. Jadi kan jangka waktunya terlalu sedikit bagi teman-teman yang baru lulus untuk ikut bergabung. Terus nanti materi-materi yang disampaikan. Jadi kami mungkin bukanya nanti habis Ramadan, habis Lebaran baru dibuka. Ya, sekitaran Juni atau Juli gitu kan. Oke nih bagi Syedaralun yang ingin ikut, yang mungkin juga penasaran, pantengin terus nih komunitas Kasta, apalagi setelah Lebaran ini ya. Oke. Jadi anggotanya itu ya dari awal bergabung, dari awal adanya Kasta sampai sekarang tuh udah berapa anggotanya Bang? Sebenarnya kalau ditanya totalnya tuh bisa jadi 70-an ya Bang. Ya, dari angkatan 1 sampai angkatan 2. Cuma ya gitu, yang namanya komunitas kita ada seleksi alamnya. Nah, jadi yang bertahan hanya beberapa. Gitu ya Bang. Ya, sekitaran berapa ya? Sekitaran 20-an mungkin sekarang ya. Atau 30-an lah. 30-an. Karena yang daftar ramai sebenarnya. Saya di angkatan pertama aja kewalahan. HP apa tuh kan nggak ada perekrutan. Siapa yang mau bergabung. Jadi di handphonenya itu WA itu bener-bener bang ini ada yang bergabung bang bang saya dari ini mau bergabung Kasta. Jadi kan ini aneh kayak ini terlalu ramai yang bergabung. Pasti nanti nggak bertahan semuanya. Ini antara penasaran atau betul-betul serius belajar. Nah makanya saya tetapkan kemarin tuh yang angkatan 1 50 aja dulu. Karena kalau dibiarkan sampai 100 terus berdatangan, bang ada yang mau gabung lagi nih bang, oh udah tolong bilang sama temen yang mau gabung, kita tutup, tunggu open recruitment di tahun depan. Nah di tahun depannya ramai juga yang gabung, lebih dari 50 juga sebenarnya.
Cuma kami seleksi lagi, lihat keseriusan dari mereka. Akhirnya tetap yang bertahan yang betul-betul cinta sama sastra dan kastanya. Gitu. Jadi sebenarnya banyak ya minat anak muda di luar sana tentang sastra. Ya. Itu mungkin ada yang berminat karena berminat di bidang menulis atau mungkin berminat bergabung dengan kaulan-kaulan sastra nih ya Bang sama Kakak nih ya. Oke, untuk bergabung ini ada batasan usia nggak sih? Misal seperti saya nih kan masih 15 tahun mau bergabung, kayak nggak percaya ya wajahnya. Kamu nggak bilang gitu ya? Ada batasan usia nggak sih? Habis Mau jawab? apa harus anak sastra misalnya kayak Cita nih anak komunikasi ingin bergabung, apakah harus anak sastra atau itu gimana Kak? Enggak sih, jadi kita itu umum sebenarnya. Jadi semua kalangan itu boleh gabung, dari ibu-ibu pun boleh gitu. Enggak cuma harus jurusan sastra. Kalau saya sendiri juga kan dari jurusan ekonomi gitu, dari jurusan manajemen bisa juga gabung di sini gitu. Ya itu sih untuk batasan umur juga enggak kita patokkan ke gimananya, karena kita juga pernah ada yang gabung anak SMA ya Bang. Ya. Iya. Ibu-ibu juga pernah. Ibu-ibu juga pernah, tapi kan karena ibu-ibu ya mungkin beliau ada kegiatan lain di rumah ya gitu, jadi sulit untuk bisa bertemu lagi gitu. Tapi tetap virtualnya tetap ya jalan gitu. Kalau virtual tetap jalan. Memang kalau orang udah cinta tuh apapun akan dilakukan ya. Apalagi ibu-ibu yang kegiatannya di rumah, kerja, anak, suami segala macam ya. Itu juga mungkin sama Kak Radia nanti selanjutnya ya. Oke, ini apa harapan Kakak sama Abang nih untuk kasta ke depannya? Harapannya kasta walaupun bagaimanapun nanti harus tetap bertahan di Aceh. Amin. Dan semoga nggak hanya di Aceh, di daerah-daerah lain kasta juga harus ada. Tujuan saya membentuk kasta, mendirikan kasta agar anak muda khususnya yang ada di Indonesia, Aceh yang paling khusus, mempunyai rumah, wadah, dan produktif di usia muda. Tidak hanya dihabiskan bermain-main atau gitulah, kita tahu ke anak mudanya banyak gimana kan. Semoga nantinya jangan ada seperti itu lagi. Ini ada wadah untuk menulis, ayo bergabung dengan menulis. Kita bisa mencurahkan perasaan kita, kita juga bisa memberi motivasi bagi orang lain. Dan menulis itu ya seperti itu, kita bisa hidup selamanya. Meskipun kitanya nggak ada, karya tetap abadi. Makanya ada yang dikatakan penulis itu abadi, penulis nggak akan mati. Nah itu harapannya untuk kasta, teman-teman kasta semuanya insya Allah bertahan, tetap berjuang. Walaupun saya tidak menjabat presiden lagi, tapi kasta harus tetap ada selamanya. Oke, mantap nih. Kalau dari Kak Radia nih gimana? Sebenarnya sama juga harapannya, cuma sedikit ditambahkan bahwa kita tuh pengen kasta ini benar-benar komunitas yang bisa berperan gitu, khususnya dalam pembangunan karakter gitu ya. Itu karena kan sekarang kita nggak ngerti lagi ya zaman sekarang itu. Kadang orang itu jarang suka membaca gitu kan. Jadi pengetahuannya ya mungkin hanya sebatas apa yang di-share sama media-media, bukan media mainstream gitu, dan itu akan mudah dipercaya gitu sama mereka. Sampai kan sekarang banyak hoax yang tersebar atau apa gitu. Jadi kita pengen dari kasta ini menyentuh mereka itu dengan bahasa-bahasa yang ringan gitu, dengan tulisan-tulisan yang ringan, karena tulisan sastra itu kan seperti ringan ya, ringan masuk gitu dibandingkan mereka harus banyak baca-baca karya tulis ilmiah atau apa gitu, karya-karya yang menurut mereka itu lebih baku mungkin. Jadi di sini kita juga kita lebih gunain media sosial kita gitu. Tulisan ini nggak mesti kita tunggu harus keluar di buku, tapi kita juga bisa menyentuhnya, bisa menyalurkannya tuh lewat media-media sosial. Jadi pengennya lebih ke karakter aja sih gitu. Peran komunitas tuh nampak ke karakternya, berdampak ke situ. Mantap. Iya, sebelumnya saya juga udah lihat nih di Instagramnya Kasta ada quote-quote kecil ya. Yang mana tuh saya banyak nih baca Syedaralun komentar-komentarnya. Wah, ini yang mewakili perasaan saya nih, yang lagi galau, yang lagi sedih, yang lagi senang ya. Quote-quote dari Kastanya. Jadi emang sangat bermanfaat ya. Alhamdulillahnya ada komunitas ini. Nah, gimana nih cara bagi mungkin ada Syedaralun kita di luar sana nih Kak sama Abang yang belum bergabung,
tapi ingin mengenal kasta ini melalui apa-apa? Langsung jumpa atau stalking di media sosialnya, itu gimana cara supaya bisa mengenal kastanya? Kita bebas sebenarnya, nggak harus terikat gini gitu. Teman-teman yang ingin mengenal kasta lebih bisa pertama follow Instagramnya. Iya, itu tentu ya. Nama Instagramnya bang? Oh ya, nama Instagramnya silahkan. Kasta Aceh _Aceh ya. Ya, Kasta _Aceh. Acehnya ATJEH. Aceh lama, tulisan lama. Ya, Aceh. Boleh diulangi sekali lagi? Kasta _Aceh. Aceh. Ingat ya, Syedaralun, Acehnya tulisan Aceh lama, mesti pakai T ya. TJ. Oke. Lagi. Ejaannya tuh TJ. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa follow atau interaksi dengan Kasta melalui Instagram, di DM aja nggak masalah. Atau ingin bertemu langsung dengan kami juga nggak masalah. Kami nggak terlalu harus begini. Ingin ketemu, bang, yuk ketemu mau bahas sastra Kasta. Silakan, nggak masalah. Welcome ya. Welcome. Kita ketemu di mana gitu, dengan teman-teman yang lain juga gitu, jadi nggak masalah. Tapi kalau ingin menjadi anggota resmi harus ikut open recruitment-nya dulu. Kenapa harus ada ini? Karena saya pengen teman-teman tuh serius, sama-sama belajar di Kasta dan sama-sama besar. Karena kan kalau kita sukses berjamaah itu lebih indah daripada sendiri-sendiri. Nah itu sih sebenarnya cara interaksinya. Ada tambahan Radia? Oh ya, terkait tadi, misalnya siapa aja boleh datang ke Kasta. Itu seperti yang dilakukan RIAP ya bang, ya kan mereka pernah mengadakan kunjungan ke Kasta juga, dan insya Allah juga program kita ke depan itu kita juga bakalan ada kunjungan ke komunitas-komunitas yang lainnya, komunitas sastra yang ada di Aceh. Menulis Komunitas menulis, baik itu forum ya, seperti forum-forum menulis gitu. Insya Allah kita juga akan mengadakan kunjungan seperti itu gitu. Wah, mantap sekali ya, Syedaralun ini komunitas yang sangat luar biasa ya. Tidak hanya bisa menyalurkan informasi, sharing ilmu, tapi juga kita bisa dapat informasi apalagi seputaran sastra, menulis ya, baca puisi, buku, dan Kasta ini Syedaralun juga pernah buat film ya sebelumnya ya. Tidak hanya itu, Kasta ini juga sudah mengikuti berbagai perlombaan dan tentunya udah ada prestasi-prestasinya nih Syedaralun. Dan juga anggotanya tidak hanya yang datang mendengarkan pulang, tidak ya, tapi juga menyalurkan karya, dan alhamdulillah sudah menghasilkan buku ya dari karya-karya dari anggotanya itu. Wah, mantap sekali nih. Boleh nih sedikit dikasih closing statement dari Bang Riki atau Kak Radia, mungkin boleh sedikit sepenggal atau satu bait puisi dan closing statementnya. Puisi Bang Riki aja. Enggak, maksudnya closing statementnya Bang Riki. Oh boleh, closing statement Bang Riki, puisinya dari Kak Radia sekitar satu bait aja boleh. Iya, puisi Bang Riki tapi yang dibacakan ya. Oh boleh. Boleh. Ya dong, Bang Riki lah. Iya, Bang Riki. Radia yang bacain. Boleh, silahkan. Atau gimana Radia yang bacain? Nanti closingnya Abang. Boleh gitu. Ada, mumpung tadi pagi ada buat puisi tuh. Wah, mantap nih, Messi fresh nih yang baru nih. Nggak tahu keluar sendirinya tuh. Dan ini baru baca ya. Jadi kalau misalnya nanti feel-nya dapat, berarti saya mungkin lagi mengalami ini. Oke, mantap sekali ini. Enggak tapi Penulisnya mungkin. Ya, penulisnya. Akhirnya. Silakan Kak. Oke, semua nih Kak. Enggak, satu bait aja boleh. Kok. Satu bait panjang ya. tuh. Enggak panjang tapi. Cepat aja. Masyghul, Riki Syah. Muskil dari sangkaku sebelumnya, kau kawin dan pergi menyisakan kenangan, dan aku ditampar derita di peluk nestapa. Tak tahu hendak ku bawa kemana tubuh ringkih ini, yang dari kecil sudah ditemani masyghul hati. Pada cermin yang berdebu, aku bertanya tentang takdir, tetapi ia malah menertawaiku dan mengucapkan selamat atas kekalahan yang kubiarkan sendiri. Dan kini kau di sana hangat dalam peluknya, aku di sini menggigil dalam kecewa. Banda Aceh, Maret 2021. Langsung. Kok saya merasain ya dengarnya. Saya juga merinding nih, sampai bingung mau bilang apa nih. Apa juga. Mantap sih. Mantap banget. Oke, boleh closing statementnya Bang Riki. Ya itulah gunanya galau penyair. Jadi galau bermanfaat ya. Yang galau bermanfaat betul. Jadi saya nggak habis kata-kata. Jadi untuk teman-teman, untuk saya sendiri dan teman semua yang ada di sini di Aceh, di Indonesia, mari gunakan waktu kita, gunakan masa muda, jangan sia-siakan karena waktu itu sekali. Kalau ya udah berlalu, kita nggak bisa lagi menariknya.
apapun yang terjadi, mau sedang drop, mau sedang jatuh, mau sedang bahagia, mau sedang apapun, kalau tetaplah berkarya semampunya. Berkarya apa yang kita suka, menulis, baca puisi, menciptakan sesuatu. Karya itu enggak hanya sebatas membuat buku atau membuat karya yang semacam seperti itu, tapi juga bebas karya terbaik kita memberikan manfaat bagi orang lain. Dan semoga Kasta menjadi rumah, menjadi wadah yang memberikan kebaikan bagi orang lain. Amin Allah. Amin. Itu inti dari Kasta sebenarnya, agar komunitas sastra yang ada di Aceh tidak hanya berbicara tentang senja, puisi, kopi dan sebagainya, tetapi juga tentang bermanfaat di Aceh. Dan semoga nanti ketika kita pulang kepada Allah, ada sesuatu yang kita pertanggungjawabkan. Allah bertanya misalnya, Ki, kamu udah diberikan ilmu menulis, apa yang sudah kamu sampaikan? Saya bisa bilang kepada Allah, ya Allah, saya sudah mengajarkan ilmu menulis untuk mencintai agamamu atau untuk memberikan kebaikan kepada manusia-manusia yang lainnya. Itu. Wah, Masya Allah sekali ya, Syekh Daralun. Merinding saya. Oke, kita harap semoga Kasta kedepannya semakin lebih baik lagi. Amin. Semoga semakin terus menebarkan energi positif dan juga memberikan manfaat dan juga terus menghasilkan karya-karya terbaik ya. Dan juga kita berharap semoga Bang Riki dan Kak Radia sehat selalu, terus semangat, karirnya semakin menanjak. Amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak untuk Bang Riki dan juga Kak Radia dan juga komunitas Kasta, komunitas anak sastra Tanah Aceh yang udah menyempatkan waktunya nih untuk sharing sama kita ya, Syekh Daralun di 90,2 Serambi FM. Nah juga saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Nah Syekh Daralun, terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan kami sampai habis di segmen ini. Semoga terus bermanfaat dan semoga Anda sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Oke Syekh Daralun, jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.